Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, paksaan kelinci Bingyun juga menyebar dan masih memilih untuk melindungi Xiaoyan pada saat kritis. Kelinci, itu bukan pilihan bijak untuk menggangguku. Yuan Wei menatap kelinci Bingyun dan ada sedikit kemarahan di matanya yang semula polos. Aku khawatir kamu adalah bola, benar-benar berpikir bahwa langkah ke-6 tidak terkalahkan. Bingyun tuh memutahkan air liur sedingin es langsung ke arah Yuan Wei yang tidak terlalu menyakitkan tetapi sangat menghina. Yuan Wei segera menatap kelinci Bingyun, matanya dipenuhi amarah. Lagi pula dia masih kesal dengan kelinci Bingyun. Saya tidak peduli apakah ada permaisuri di belakangmu atau tidak. Hari ini aku akan membunuhmu. Yuan Wei sangat marah dan telapak kakinya melangkah maju dengan keras sambil berbicara. Saya melihat kekuatan keabadian mengalir di antara garis-garis emas di tubuh Yuan Wei. Dan momentum kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar meledak. Kelinci mati! Kamu manggilku kelinci mati? Eksklusif. Apa yang kamu tertawakan? Kalian berdua membunuh 1000 pisau. Kelinci Bingyun tiba-tiba menoleh dan menatap Xiaoyan. Kemarahan meluap di wajah cantik kelinci Bingyun dan udara dingin langsung menyapu ruang sekitarnya sejauh jutaan mil. Xiaoyan yang berada di sampingnya juga diselimuti es. Untungnya, dia memiliki api abadi di tangannya untuk memblokir serangan udara dingin. Baik kelinci Bingyun dan Yuan Wei tampaknya sangat serius saat ini. Udara dingin menyapu dan meledak, dan paksaan yang sangat kuat menyelimuti lingkungan kelinci Bingyun. Jelas bahwa kelinci Bingyun itu berbeda. Perbedaan dari sebelumnya adalah ada semangat juang yang sebelumnya tidak ada. Kulit kelinci Bingyun menjadi sebening kristal dan penampilannya juga telah berubah. Telah berubah dari penampilannya yang imut sebelumnya dan kelucuannya telah memudar. Dia imut dan telah menjadi temperamen seorang saudara perempuan kerajaan. Tiba-tiba menjadi sangat lancang. Kelinci Bingyun mengangkat kepalanya, matanya menjadi acuh tak acuh. Dan berhenti berbicara sejenak dan segera memasuki kondisi bertarung. Itu benar-benar menjadi serius. Keduanya menghilang dengan cepat. Kecepatannya mencengangkan. Tabrakan yang dahsyat dilakukan lagi dalam kehampaan. Dan udara dingin melonjak di atas tinju kelinci Bingyun. Dia bergerak dan es sebening kristal mengembun di lengannya. Tubuh Yuan Wei ditutupi dengan pola emas. Dan kekuatan abadi yang kuat juga terkandung di dalam tinjunya. Duar. Suara teredam menyebar. Udara dingin bertabrakan dengan cahaya keemasan. Dan keduanya melesat bolak-balik. Dan mata Yuan Wei menunjukkan keterkejutan. Karena pada saat ini, kelinci Bingyun tidak kehilangan angin dalam pertempuran dengannya. Tinjunya bergetar keras dan fluktuasi yang mencengangkan menyapu seperti badai kehampaan. Dan kehampaan di sekitar orang itu tampak terdistorsi, yang menunjukkan betapa menakutnya kekuatan itu. Itu sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Yuan Wei melirik kelinci Bingyun dengan aneh. Tapi sepertinya dia tidak menggunakan semua kekuatannya dan wajahnya cukup serius. Tapi masih mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Setelah Yuan Wei selesai berbicara, sarkasme dan penghinaan muncul di wajahnya, seolah-olah ada semacam dominasi dan kesombongan yang menyertainya. Berhentilah bicara omong kosong. Jadi bagaimana dengan langkah ke-6? Aku masih akan mengalahkanmu sampai mati. Kelinci Bingyun menggertakkan gigi peraknya, berbicara dengan fasih. Setidaknya dalam hal momentum pidatonya, dia masih berada di atas angin. Meski kata-katanya keras, wajah kelinci Bingyun tidak jauh lebih baik. Meski konfrontasinya tidak terkalahkan, ia tidak memiliki keunggulan setengah poin. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan.
Setelah Yuan Wei selesai berbicara, serangan ganas menyelimuti kelinci Pingyun dengan gila-gilaan. Dan setiap kali kedua belah pihak bertabrakan, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat kehampaan bergetar. Namun, konfrontasi semacam ini tidak berlangsung lama. Tidak ada kecelakaan. Kelinci Pingyun terlempar ke belakang karena malu. Kristal es di tubuhnya hancur dan seteguk darah keluar. Sejak kamu baru saja melemparkan pukulan pertamamu, aku sudah menyadari bahwa kekuatanmu hanyalah tipuan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tapi aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan setelah gagal melewati semua gerakan. Mata Yuan Wei sinis melihat kelinci Pingyun dengan tenang, katanya dengan nada bercanda. Dikatakan bahwa permaisuri dikelilingi oleh yang terkuat. Jadi kurasa kamu harus menjadi yang terlemah. Yuan Wei melanjutkan dan kelinci Pingyun menstabilkan sosoknya dan lukanya pulih dengan cepat. Dan saat Yuan Wei berbicara dan mengejek, telapak kakinya melangkah menuju kehampaan, langsung menuju Xiaoyan. Kelinci Pingyun terkejut dan sosoknya bergerak dengan tergesa-gesa. Untungnya, kecepatannya sangat cepat. Jadi dia memblokir Xiaoyan pada langkah pertama di depan Xiaoyan. Tapi Yuan Wei sepertinya sudah menduganya. Menghadapi kelinci Pingyun yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, yang terakhir tampaknya telah memahami kekurangan kelinci Pingyun saat ini. Namun nyatanya, target sebenarnya untuk langkah ini bukanlah Xiaoyan, itu masih kelinci Pingyun. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan kelinci Pingyun saat ini, maka dia tidak akan bisa membawa Xiaoyan pergi dengan tenang. Sekarang dia sudah bergerak, dia bisa membunuhnya begitu saja secara langsung. Tanpa belas kasihan, tinjunya mendarat dengan keras di dada kelinci Pingyun. Dia hanya mendengar suara tulang patah. Setelah tulang dada patah, langsung dimasukkan ke jantung. Telapak tangan, setelah menghancurkan tulang dada, langsung menembus ke dadanya untuk mengambil hatinya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah telapak tangan keluar dari belakang kelinci Pingyun, menghalangi pukulan fatal Yuan Wei. Yuan Wei terkejut dan dia akan segera menarik telapak tangannya. Dan telapak tangan yang tidak menerima pukulannya juga tiba-tiba ditarik kembali, mengunci telapak tangan Yuan Wei dengan erat. Yuan Wei tidak ragu-ragu dan langsung mematahkan lengannya dan menembak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan lengannya yang terputus ditembak ke belakang dan daging serta darah dengan cepat memadat dan tumbuh kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, mundurlah sedikit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang kelinci Pingyun. Dan kelinci Pingyun tiba-tiba berbalik dan melihat wajah penuh mata di belakangnya. Xiaojiu? Kelinci Pingyun tidak takut dan sepertinya tidak asing dengan penampilan ini. Adapun Xiaoyan, dia sudah lama menghilang. Melihat sekeliling, dia masih melarikan diri seolah-olah dia takut terpengaruh oleh pertempuran mereka. Melihat ini, kelinci Pingyun juga tersenyum kecut. Kelinci Pingyun, sudah lama sekali. Mengapa kamu lebih lemah dari sebelumnya? Jiu Ying yang memblokir pukulan untuk kelinci Pingyun, tetapi berubah menjadi bentuk manusia. Melihat wajah penuh mata, Xiaoyan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Aku sudah lama berhenti berkultivasi dan masuk akal untuk mundur di alam. Kelinci Pingyun menjawab setelah jeda, yang menjelaskan mengapa ketika Jiu Ying ingin membunuh Xiaoyan sebelumnya, ketika kelinci Pingyun memblokirnya, Jiu Ying juga menjualnya untuk memberi wajah kelinci Pingyun. Bukan karena kelinci Pingyun berwajah besar, tapi sepertinya karena dulu kelinci Pingyun sangat kuat. Regresi di alam? Seharusnya tidak. Bahkan jika Anda tidak berlatih, tidak akan ada hal aneh seperti regresi kekuatan. 9 mata padat bayi itu penuh keraguan ketika mendengar kata-kata itu. Namun, kelinci Pingyun tidak menjelaskan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dan sekarang ada orang luar tidak nyaman untuk mengatakannya. Xiaojiu, pukul dia sampai mati untukku. Dia benar-benar memanggilku kelinci mati dan menghinaku. Mata merah kelinci Pingyun terbakar amarah, seolah dia sangat marah. Jiu Ying tidak segera menjawab kelinci Pingyun, tetapi menoleh untuk melihat Xiaoyan.
Apakah saya perlu membunuhnya? Zhu Ying tampaknya sepenuhnya mematuhi Xiaoyan dan meminta pendapat Xiaoyan sebelum melakukannya. Bisakah itu dibunuh? Tanya Xiaoyan. Setidaknya dia juga orang kuat di langkah ke-6 keabadian kaisar. Sepertinya Zhu Ying tidak menganggapnya serius. Yuan Wei menatap Zhu Ying dan menatap Zhu Ying yang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Saat Zhu Ying dan Xiaoyan sedang berbicara, Yuan Wei langsung mengangkat tangannya dan kekosongan itu terdistorsi. Seolah-olah telah berubah menjadi cermin dan Yuan Wei melangkah keluar dan sosoknya menghilang. Apa yang kalian berdua membicarakan omong kosong? Dia akan lari. Kelinci Bingyun meraung marah. Masih tidak terburu-buru, Zhu Ying menoleh untuk melihat Xiaoyan dan bertanya lagi, mengejar atau tidak? Kelinci Bingyun di sampingnya sangat marah. Kalian berdua yang membunuh 1000 pisau akan berbicara omong kosong dan lari kembali ke istana Dewa Berburu. Xiaoyan tampak berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya ke arah Zhu Ying. Lupakan. Orang yang membunuh pisau menghina kelinci ini. Jadi lupakan saja. Mata kelinci Bingyun tiba-tiba melebar dan dia tidak bisa marah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak, Xiaojiu, kejar untukku. Dia harus dibunuh. Tidak peduli seberapa keras kelinci Bingyun itu, wajah Zhu Ying setenang air dan dia menatap kelinci Bingyun dengan datar, lalu tetap tidak bergerak. Xiaoyan mendekat perlahan, lalu menatap kelinci Bingyun dan berkata, "Aku berjanji, aku akan membunuh orang ini, tapi tidak sekarang." Kenapa? Dia sendiri adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Dia memandang Xiaoyan dengan pemahaman. Jika 8 dewa abadi berkumpul bersama, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya pada saat ini. Jika saya membunuhnya sekarang, itu sama saja dengan menyatakan perang dengan istana Dewa Berburu. Dan saya khawatir kita harus pergi kembali ke sini, harus berdarah. Xiaoyan memandang kelinci Bingyun dengan serius dan berkata. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, kelinci Bingyun tidak terus mengacau. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu masuk akal. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat kehampaan di sekitarnya. Karena bintang batang surgawi telah hancur berkeping-keping saat ini, dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kehampaan. Sebuah bintang dihancurkan sekali dan menghilang di sini selamanya, di tengah ketiadaan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia menghela nafas panjang. Aku benar-benar minta maaf. Bintang ini hancur karena aku, dan aku akan mengingat dendam ini. Wusan tidak memiliki kebaikan terhadapnya, tetapi Wusan tidak pernah memiliki niat buruk selama ini. Yang membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik padanya. Dia ingin melindungi bintang batang surgawi untuknya. Tetapi pada akhirnya, Xiaoyan hanya bisa mencoba yang terbaik, dan dia tidak bisa menyelamatkannya atau bintang batang surgawi. Avatar pemakan jiwa muncul dan roh jahat agung menyebar. Xiaoyan mencoba menemukan sisa jiwa Wusan, tapi sayang sekali, mengubah langit sorotan cahaya dari mata formasi begitu kuat, sehingga semuanya berubah menjadi kehampaan. Bahkan tidak ada sisa jiwa yang tersisa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya pada ketiadaan. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan tegas. Ayo pergi. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi. Biarkan Zhu Ying kembali ke Lingsu, lalu berbicara dengan lembut dengan mata acuh tak acuh. Suasananya tampak sedikit bermartabat, dan kelinci Bingyun juga merasakan sesuatu, dan saat ini menjadi jauh lebih sunyi. Dengan keras, kelinci Bingyun berubah menjadi tubuh utamanya, dan kemudian Xiaoyan duduk bersila di belakang kelinci Bingyun. Setelah jeda, dia menyapu menuju kehampaan. Namun arahnya bukan untuk pergi ke Xiaoyu. Xiaoyan juga melihat sesuatu. Ini bukan arah untuk pergi ke Xiaoyu. Permaisuri telah meninggalkan Xiaoyu. Kita sekarang akan pergi ke bintang Viantin. Menghitung waktu, Permaisuri dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di bintang Viantin. Kelinci Bingyun menjawab. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak mempertanyakannya lagi, tetapi memilih untuk menutup matanya dan kesadarannya memasuki pagoda kekosongan roh.
Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bintang Vientiane. Tetapi selama ini waktu, Xiaoyan memilih perkuat latihan. Gerbang tempur sebenarnya. Sosok Yuan Wei di depan Xiaoyan tiba-tiba memadat. Menatap Yuan Wei, Xiaoyan meraung, lalu menyerang dengan semua kekuatannya. Yuan Wei fiktif meninju keluar dari gerbang tempur nyata, dan seluruh tubuh fisik Xiaoyan runtuh dalam sekejap, membunuhnya secara langsung tanpa ketegangan. Xiaoyan tidak menyerah. Sosoknya yang hancur memadat kembali dan terus menyerang Yuan Wei. Tetapi hasilnya tanpa kecuali, Yuan Wei hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Dengan kata lain, jika Xiaoyan telah memilih untuk melawan Yuan Wei pada saat ini, atau jika kelinci Bingyun tidak bergerak tepat waktu, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Avatar Dewa Asli dan Avatar Pemakan Jiwa juga terkondensasi di gerbang pertempuran yang sebenarnya. Setelah melakukan teknik pembentukan kehidupan, 3 tanda bintang di alis Xiaoyan berkedip, dan roh jahat yang dibentuk oleh ribuan jiwa menyelimuti mereka. Kedua belah pihak sekali lagi melakukan pukulan. Kali ini, Xiaoyan tidak terbunuh oleh satu pukulan. Tetapi sesaat setelah tabrakan, lengannya meledak. Semua tulangnya hancur, dan lengannya meledak di saat berikutnya. Lengan yang lain diayunkan lagi, tetapi dengan hasil yang sama. Meskipun kedua avatar itu menyatu, mereka masih bukan tandingan Yuan Wei. Di saat berikutnya, yang terakhir meninju tubuhnya. Tubuh Xiaoyan berubah bentuk dan dia terbunuh lagi. Ada celah besar dalam kekuatan. Bahkan jika saya menggunakan semua kekuatanku, saya tidak cocok untuknya. Jika ini hanya bawahan Suho. Maka jika saya ingin mengalahkan Suho, kecuali kekuatanku sendiri juga menerobos keabadian. Dan saat ini tidak ada harapan. Sosok Xiaoyan memadatkan kembali. Gerbang tempur nyata memberi Xiaoyan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk gagal. Dan dalam kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan betapa lemahnya dia sekarang menghadapi musuh. Meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat sangat cepat, musuh yang dihadapi semakin kuat. Perasaan ini membuat Xiaoyan tidak berdaya. Xiaoyan dapat mengandalkan 9 bayi dan binatang langit iblis di Lingsu. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Dewa ini berada di puncak dewa pertempuran bintang 8. Untuk menerobos keabadian, saya harus mencari lebih banyak keberuntungan. Tapi selain itu, sudah waktunya Avatar Taisu lahir. Gumam Xiaoyan. Di dalam kantong darah bayangan, sosok yang terkandung di dalamnya tiba-tiba membuka matanya saat suara Xiaoyan jatuh.